kita sini. Lupa. Ini peluk Mbak. Oh, astagfirullahaladzim. Katanya udah. Kaget kocak. Iya. Apa itu? Nah, Astagfirullahaladzim. ini petasan ya, Dek? Kita lanjut videonya setelah unboxing di part 1. Kita coba tes hidup ya. Ini kunci yang didapat, 2 buah kunci nih ya, Uwinfly. Kelihatan nggak? Nih. Kemudian ada kunci mekanis juga. Nah, kunci mekanis ini bisa kita fungsiin kalau misalnya memang habit teman-teman itu adalah motor mesin ya, atau motor konvensional ya kita sebutnya. Di kunci mekanis ini ada 3 mode. Ini mode off, ke atas untuk hidupin, geser ke kiri ini fungsinya untuk buka jok ya. Nah, ini joknya kebuka, untuk buka jok tuas yang di sini. Nih, kalau kita geser ke atas, mesinnya hidup ya, atau si sepeda listriknya hidup, tapi di sini masih indikatornya P, artinya ini parking. Dan untuk merubah dari mode parking ke mode siap jalan, ini salah satu tuasnya harus dipencet salah satu. Bedanya apa? Posisi mode parking sama yang enggak. Kalau lagi mode P ini digas nggak jalan, tapi kalau udah bukan mode P, ini kita tarik satu ya, nih kita tarik. Nah, berubah kan dari P jadi 00. Nah, ini udah bisa nih digas. Dengar nggak suaranya? Mudah-mudahan kedengeran ya. Nah, untuk speed modenya ada 3. Ini di mode 2. Kalau kita pencet sekali dia pindah ke mode 3. Kalau kita pencet lagi dia pindah ke mode 1. Bedanya apa? Bedanya di kecepatannya. Speed 1 ini kondisi diem ya, dan baterai full. Speed 1 30. Kita pindahin langsung nih ya. Speed 2 maksimal 36. Speed 3 maksimal 40. Tapi kalau misalnya nanti kondisinya itu kita lagi jalan, kecepatannya nggak sampai segitu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke kunci mekanis. Kalau dari kondisi on kita geser ke kiri, dia akan mati nih sepeda listriknya. Oke, kita lanjut besok pagi buat test drive. Dari mode P kita coba langsung riding ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sindur Motovlog bersama gua Masno dan juga siapa nih? Si Fulan ya. Gua belum dapat namanya anjir. Hari ini sebenarnya adalah salah satu kegiatan yang gua coba lakukan di awal minggu kemarin. Tapi karena satu dan lain hal, yang namanya bapak rumah tangga kalau liburan itu apa aja ada aja gitu yang pengen dikerjain. Dan baru sempat bikin satu footage ini anjir, dari total 2 minggu gue libur. Oke. Ini adalah motor sepeda dari Uwinfly
di seri D66B ya. D66B ini rilis di pertengahan bulan Desember. Dan spek dasarnya itu kurang lebih seperti ini, dengan motor BLDC 600 watt, kemudian fitur-fitur yang melimpah. Sebenarnya sih gue kalau kendaraan-kendaraan yang berbasis listrik itu nggak fokus di fitur-fitur seperti NFC, Bluetooth, kemudian app dan juga family sharing. Gue tuh fokusnya di baterai dan juga BLDC motornya ya. Karena tujuan utama gue adalah mendapatkan sepeda listrik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita coba konsentrasi jalan dulu karena ini remnya kan rem tromol. Jadi gue nggak mau langsung ngebut kenceng. Dan FYI ini adalah turunan yang cukup curam ya. Mungkin kalau kita menggunakan motor ini nggak akan kerasa sangat tinggi, tapi karena gue kali ini menggunakan sepeda listrik, jadi gue nggak terlalu kenceng. Nah ini kita coba nanjak ya. Ini speed 2, gue pakai speed 2. Maksimal speednya coba gue tambah, kita pakai speed 3. Wah, bismillah. Aduh, kuat sih nih. 18 km, 17 km per jam. Emang butuh momentum aja kalau kita naikin sepeda listrik gitu ya. Dan jangan sampai kehilangan momentum. Tadi sih sebenarnya karena gua pengen si remnya itu nggak terlalu keras bekerjanya, makanya gua nggak terlalu kenceng tadi ya. Dan ini coba nih tanjakan dan menikung, kuat nggak nih? Allahu wala quwata, kuat kali ya, kuat lah. Kuat lah, kuat. Bismillah. Kalau sendiri sih kuat kayaknya, cuma kalau misalnya gue bawa anak kecil, mungkin butuh perjuangan gue bantu pakai kaki gitu. Dan ini sorry nggak ada suara knalpotnya karena ini sepeda listrik anjir. Oh ya, untuk range-nya itu diklaim mampu dipakai sampai 100 km dengan kondisi baterai yang full. Dan ini sepeda listrik ini udah ada di rumah kurang lebih 2 minggu. Sebenarnya gue pengen review jauh-jauh hari, cuman belum dapat waktu yang pas. Oke, ini kita laju agak jauh ya sampai ujung desa. Anjay, desa. Ini gue lagi ada di Kecamatan Gunung Sindur, Desa Jampang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan ini first impression gue ketika pakai si sepeda listrik ini ya, karena especially first time gue bikin konten sepeda listrik ya kali ini. Dan emang gue pengen sharing ke teman-teman sekalian impressionnya tuh seperti apa. Cuma saran gue ya, kalau pakai sepeda listrik itu jangan sampai kalian biarkan si baterainya itu bener-bener drop baru dicas. Kemarin itu gue pakai selama 2 minggu, nggak terlalu ekstrim sih pemakaiannya, hanya keliling komplek, belanja sayuran, belanja rokok, belanja ke minimarket biru, kemudian jajan kebutuhan bapak-bapak ya, like rokok dan juga minuman-minuman kaleng seperti Hemaviton C1000 dan susu beruang gitu ya. Ini bertahan 2 minggu dan hanya berkurang 2 baterai, langsung gua cas. Dan waktu itu gua ngecas dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Karena gue inget aja gitu ya, jam 2 pagi, oh iya gue lagi ngecas sepeda listrik, harus dicabut. Kalau enggak nanti kasihan gitu ya umur baterai SLA-nya. Dan ini adalah sepeda listrik berbekal baterai SLA, bukan yang lithium ya. Kalau di seri yang 78B itu yang udah pakai baterai lithium, cuma harganya itu selisih hampir 2 juta, 5 juta lebih lah ya di online. Kalau di offline bisa 6 juta lebih itu.
Dan SLA maupun lithium sebenarnya ada kelebihan dan juga kekurangan, tapi yang namanya baterai pasti ada umurnya. Intinya sih itu yang gua cari dari manfaat sepeda listrik itu sebenarnya nilai ekonomisnya ya, karena kebutuhan awal atau dasarnya itu gue butuh si sepeda listrik ini untuk keliling-keliling perumahan aja dan nggak dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan yang begitu berat. Nah kemudian awalnya gue pengen beli yang seri lithium, dan gue sebenarnya sempat jatuh cinta sama brand Overo. Tapi kalau kita lihat, gue sebenarnya cari luxury apa cari manfaat, karena pada akhirnya barang yang dipakai juga akan rusak-rusak juga kan. Ya udahlah, akhirnya gue cari nilai manfaatnya dan gue ambil yang ekonomis tapi nggak terlalu ekonomis, karena gue juga pentingin kualitasnya ya. Yang pertama, kenapa Winfly nggak merek yang lain? Kalian pernah main ke Ragunan atau tempat wisata yang lain? Kebanyakan sepeda listriknya tuh Winfly. Berarti kalau misalnya udah digunakan di tempat-tempat wisata umum seperti Ragunan dan lain sebagainya, kita udah bisa pastikan bahwa durability-nya itu udah cukup mumpuni ya si Winfly. Nah ini kita lewat sini aja ya, dan nggak perlu kita ragukan lagi gitu ya durabilitasnya, karena memang udah dipakai di tempat-tempat wisata dan insya Allah umurnya akan panjang. Nah kemudian untuk after salesnya, aki atau baterai SLA dari si Winfly ini setahu gua sih sekarang harganya itu udah lebih murah ketimbang baterai-baterai Celis pada umumnya ya, ketika si Celis itu awal-awal diluncurkan. Seingat gue dulu teman gue pernah beli Celis, harganya itu 6 jutaan. Nah kemudian harga baterainya ketika rusak itu per baterai itu lebih dari 500 kalau nggak salah. Dan satu sepeda listrik itu butuh 4 baterai SLA atau aki ya, atau kita sebutnya baterai SLA aja ya, biar lebih mewah aja daripada nyebutnya aki gitu ya, karena strukturnya hampir sama anjir. Ketika gue lihat review-review di internet yang kurang lebih seperti itu. After salesnya cukup bikin kita nggak terlalu worry atau khawatir ya. Nah kemudian kenapa D66B? Yang pertama, ketika gue coba searching dan compare, awalnya itu gue jatuh cinta sama D66A. Tapi karena ketika gue searching itu kan di pertengahan bulan Desember lah ya, artinya pertengahan kurang 5 hari gue searching sepeda elektrik ini atau sepeda listrik ini. Nah kemudian gue itu lihat di official store-nya launching si D66B ini di pertengahan bulan Desember. Nah akhirnya gue putuskan sama orang di rumah untuk sedikit bersabar menunggu launching dari si D66B ini, karena kalau dilihat dari semua fiturnya tuh hampir mirip D66A, itu nggak ada goesannya juga, dan dimensinya itu lebih kecil. Kalau gue pribadi ya, dimensinya lebih kecil, dan gue memutuskan untuk bersabar dan menunggu si D66B ini. Nah kemudian especially gue dapet harga yang cukup murah karena gue punya voucher gitu ya. Harga aslinya tuh 4,2 di online store, tapi kalau di offline store itu 4,4 anjir. Gue cari di daerah Muncul itu showroom Winfly, harganya 4,4. Lumayan 200.000 anjir buat beli perintil-perintilan kayak cover shock, kemudian apalagi hal-hal yang berbau aksesoris lah ya. Akhirnya gue memutuskan untuk beli online, iseng cari online, dan dapat potongan harga itu hampir 500.000. Dari 4,2 gue jadi cuma bayar 39 sekian gitu. Sebenarnya sih 38, cuman ada biaya-biaya dan lain sebagainya gitu ya, asuransi, packing bumper web standar ya, hampir 39 lah. Artinya kan gue punya selisih 500.000. Sorry tadi gue ralat, bukan vouchernya yang 500.000, tapi selisih harganya hampir 500.000 dengan toko offline. 4,4 dengan 3,9 kan lumayan banget anjir. 500.000 zaman sekarang udah dapat banyak hal ya kalau kita alokasikan untuk aksesoris motor. Nah kemudian tadinya gue sebenarnya sangat seneng gitu ya, dapat potongan gede, tapi gue nggak fokus sama unitnya anjir. Gue dapat Kisipas 03B tuh, lihat tuh, Kisipas 03B, berarti kan ada indikasi ketika di QC ratingnya 3B ya, tapi nggak minus banget sih. Nanti gue akan jelasin kekurangan dan kelebihan dari unit yang gue dapet.
dan harganya 3,9 itu udah all in, udah bersih, udah include packing tambahan, kemudian layanan ongkir dan juga layanan paymentnya ya. Dan gue bersyukur sih, karena minus-minusnya tuh minus-minus yang nggak terlalu besar. Dan kalau dilihat dari tujuan awal gue beli sepeda listrik ini kan lebih ke kebermanfaatannya ya. Dan kalau dilihat dari fungsinya sih aman-aman aja. Nah, kemudian untuk Kisipas 03B ini kemungkinan yang pertama kenapa dia punya rating 3B, karena gua nggak tahu juga ya, apa karena ini ketika pengiriman kegencet-gencet gitu ya. Nih kalau kalian enggak nih, stangnya tuh miring anjir, tuh miring ke kiri, dompleng naik gitu ya. Cuman ini nggak jadi masalah yang cukup krusial karena ini bisa dibekuk pakai pipa bekas shock breaker. Nah, kemudian gue akan cerita sedikit pengalaman ketika gue bener-bener awal nyeting si D66B ini. Kondisinya tuh ketika dikirim itu kan akinya kan salah satu kabelnya dicopot gitu ya. Dari itu gue sempat agak kaget anjir ketika gue tempelin kabel yang dicopot ke salah satu port aki yang seharusnya jadi tempat kabel tersebut. Itu ada percikan api, celutak. Waduh, kalau lu belum pernah mainan atau berhubungan dengan hal-hal yang berbau listrik mungkin akan trauma anjir, karena ngagetin doang sih. Sebenarnya sih apinya nggak gede, cuman kayak percikan doang, cetak gitu doang. Tapi kalau kalian nggak pernah punya pengalaman dengan kelistrikan mungkin akan agak sedikit shock. Nah, selain itu minus Kisipas 03B itu ada di bagian dek bawah ya, jadi nggak ngeklop secara maksimal ya. Gue mungkin punya feeling ini ada kesalahan proses produksi, jadi rangkanya itu dudukannya agak kegeser sedikit. Gue nggak tahu karena apa, tapi nggak mempengaruhi ergonomi ketika kita berkendara dengan kendaraan ini gitu ya. Jadi masih asik-asik aja sih kalau gue pribadi. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini kalau kita lihat, kalau dia dari kondisi off, ini kondisi off ya. Dan ini dia tuh udah punya fitur ini aneh nih. Asik, sebenarnya sih aneh, gue norak aja gitu ya. Jadi BLDC-nya tuh ngunci, kayak semacam nggak bisa didorong, dan dia tuh harus dihidupin dulu, baru bisa dipakai lagi. Tapi harus ditekan ininya nih. Nah, ini kalau kondisi parkir baru kita nyalain. Tuas remnya tuh harus ditarik supaya berubah dari mode parkir ke mode riding ya. Ini kita riding lagi. Dan ada satu hal yang lupa gue review. Jadi ketika gue pakai WinFi itu, posisi duduk gue itu harus di sini nih, bukan di sini. Kalau di sini dia itu karena di sininya ngerowong gini ya. Jadi posisi duduknya itu agak goyang tuh di sini nih. Jadi kurang enak kalau gue pribadi. Jadi cara ngakalinnya tuh gue harus duduk di bagian sini, bukan di sini. Kalau di ujung sini tuh agak goyang, tapi kalau di sini aman. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita coba lagi impresi berkendaranya. Karena tadi kita dari arah sana menuju arah sini, kita coba arah sebaliknya. Kalau remnya sih pasti bakalan jadi rem Senin Kemis kalau kalian dari kondisi kencang kemudian langsung ngerem gitu ya. Nanti kondisinya akan Senin Kemis sih. Prediksi gue sih karena diameter tromolnya yang kecil, jadi ngeremnya itu agak kurang optimal. Jadi emang layak ya si WinFi ini, cocoknya digunakan di dalam perumahan aja. Kalau di jalan raya sih kalian harus lakukan penyesuaian dari segi pengereman dan juga kapasitas baterai. Itu aja sih yang perlu jadi pertimbangan. Dan kalau kalian melakukan penyesuaian baterai, SLA memang bisa di-upgrade menjadi lithium. Tapi syarat yang harus kalian benar-benar perhatikan adalah upgrade controllernya. Controllernya harus di-upgrade. Supaya apa? Supaya aman. Oke, kita agak kenceng aja lah, karena udah aman sih tadi, makanya gue lepas tuh tuas remnya. Tapi ketika dapet jalan yang cukup landai, gue rem lagi karena gue tahu di depan ada turunan coy. Dan
Yang perlu kalian perhatikan ketika kalian memutuskan untuk saat-saat menggunakan si Winfly, pasti kinerja shock breaker depan belakang itu akan cukup berat ya, akan cukup berat. Oke, ini kita nanjak nih, kuat nggak nih? Ini tanjakannya tinggi banget anjir. Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billah. Ini kalau misalnya nggak kuat nih Winfly nih, aduh, kagak kuat nih kayaknya nih. Harus gue bantu anjir. 16. Wah, ini harus dibantu sih. Aduh, harus dibantu gitu nih. Tuh, harus dibantu gitu. Tuh, harus dibantu gitu. Diketawain orang di gunter. Oke, terus. Aduh. Ini kalau lewatin medan yang cukup curam, ini kalian harus butuh effort dan jangan bawa penumpang gitu ya. Atau jangan ada orang selain diri kalian gitu. Ini tanjakannya cukup ekstrim. Itu adalah tanjakan awal ketika gue turun. Dan ketika gue nanjak ternyata pas di atas hampir ketenggak, tapi masih tetap jalan karena gue coba bantu pakai kaki. Ya mungkin karena kalau 600 watt, kenapa dia cocok menjadi sepeda listrik? Karena kita masih punya bantuan dari rantainya. Tapi kalau si Winfly ini nggak ada bantuan rantai dan juga goesan ya. Jadi memang bener-bener kayak motor. Tapi sebenarnya sepeda. Ini tinggi juga nih. Yang ini nih, aduh kuat nggak nih? Wah, kuat nggak nih? Wah anjir. Wah nggak kuat nih kayaknya nih. Nggak kuat nih kayaknya nih. Harusnya digoes ini. Kalau misalnya Overo sih, dia kan memang ada diketawain ibu-ibu gue anjir. Kalau Overo tuh memang ada goesannya, karena prediksi si developernya pasti juga mempertimbangkan hal yang tadi gitu ya. Jadi ketika dia butuh bantuan dan memang dirasa kurang powernya, kita bisa bantu lewat goesan. Dan kalau di jalan yang landai sih asik, ini bisa kenceng tuh, maksimal 33. Karena berat badan gue di atas 80 jadi cuma 31 anjir. Nih coba, ini jalan lurus ya. Ini jalan lurus. Ini gue ada di speed 2. Coba kita tambah pakai speed 3. Ini speed 3. Ini speed 3 ya. Gue coba gaspol nih. Ini masih terus nambah. Nanti kita akan sampai ujung dapat berapa nih. Bismillah. Ini gue pentokin ya. 32 34 speed 3. Woi, masih 34 ini larinya. Karena jalannya lurus ya. 35 dapat nggak? 36. Tes kecepatan nih 36. Kayak mentok 36 anjir. Ini 36 ya. Mungkin kalau kalian badannya lebih kecil, ini 36 udah mentok. Kalau badan kalian lebih kecil mungkin bisa lebih kenceng. Karena berat badan gua aja di atas 80 anjir. Jadi 36 udah powerful banget ini. Udah asik sih. Jadi kesan pertama gua menggunakan Winfly ini nggak terlalu banyak. Yang pertama, kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian ketika kalian memutuskan untuk membeli sepeda listrik atau motor listrik. Nah kemudian karena gue butuhnya hanya keliling perumahan, jadi gue butuhnya hanya sepeda listrik. Kalau gue beli motor listrik, ya dari sisi harga sih sebenarnya yang jadi pertimbangan banget. Sparenya itu kalau gue bandingin dengan sama-sama sepeda listrik tapi beda jenis baterai, itu hampir 2 juta anjir. Tapi kalau kita bandingin sama motor listrik, itu bisa lebih dari 8 juta. Karena motor listrik yang paling murah itu Polytron itu 13 apa 12 gitu, yang seri yang baru ya. Tapi itu yang subsidi sewa baterai. Kalau misalnya yang nggak sewa baterai bisa lebih banyak lagi perbedaannya, lebih jauh lagi perbedaannya kalau yang nggak sewa baterai. Ya mungkin itu aja sih. Jadi nggak terlalu banyak
hal-hal yang memang benar-benar jadi kelebihan dan juga kekurangan, karena tujuan utama gue adalah kebermanfaatan dari si Uwinfly ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tinggal komentar-komentar yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.